Ya, kita harus terus setia menyembah Tuhan. Fokus hanya kepada Tuhan ya, Sarah. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami harus sungguh-sungguh sadar bahwa kami ini adalah kelompok kecil dari antara miliaran orang di dunia ini. Mungkin di belahan kota, belahan dunia atau di kota lain, kami percaya ada juga orang-orang yang menyembah-Mu pada saat ini. Dan kami adalah orang-orang yang beruntung. Di antara banyak orang yang lalu lalang di dunia ini, tapi mereka tidak pernah menyembah Tuhan. Karena ketika kami menyembah Tuhan, kami sedang berbicara langsung kepadamu lewat lagu. Kalau kami mengalami seperti yang Musa alami, ketika dia bertemu dengan Engkau, wajahnya penuh kemuliaan. Wajah Musa turun dari gunung itu penuh cahaya karena bertemu dengan Tuhan. Kami pun seperti itu. Ketika kami sungguh-sungguh menyembah Engkau, menaikkan pujian dan penghormatan kami, penyembahan kami kepada Engkau, kami berhadapan muka dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami mau Tuhan mengubahkan hati kami menjadi hati-Mu seperti hati-Mu ya Tuhan. Hati yang mengasihi Engkau. Hati kami diubahkan karena firman-Mu berkata bahwa kalau kami tidak lahir baru, kami tidak akan pernah masuk surga walaupun kami ke gereja. Lahir baru itu adalah bagaimana hati kami diubahkan dari cara hidup kami yang lama. Dan aku undang Kau Roh Kudus di tempat ini. Firman-Mu itu adalah ya dan amin. Di mana dua tiga orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah mereka. Dan kami percaya Engkau ada di sini ya Tuhan. Kami harus penuh iman kepada Engkau. Nyatakan hadirat-Mu ya Tuhan. Dan Engkau bertahta, bersemayam atau berdiam di atas pujian umat-Mu. Nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur karena Engkau telah selamatkan kami di antara banyak juga manusia di muka bumi ini. Firman-Mu memberikan kami kebenaran bahwa ternyata dari manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, lebih banyak yang masuk neraka. Tetapi kami Engkau pilih dan Engkau selamatkan ya Tuhan. Maka kami mau katakan ku bersyukur buat kasih-Mu, karena Kau telah selamatkan kami. Padahal bukan karena kebaikan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kepintaran kami, bukan karena harta atau rupa kami. Semuanya di luar pemikiran kami. Semua itu karena kasih-Mu. Karena itu kami mau katakan dengan kata-kata ini, kami bersyukur Engkau telah selamatkan hidup kami ya Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas perbuatan-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku.
biarlah hidupku selalu menyenangkan hatimu. Katakan betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasamu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Dari awal katakan ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan apa ku balas Tuhan? Dengan apa kan ku balas perbuatan-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Katakan dengan penuh kehayatan dari awal lagi. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan apa kan ku balas perbuatan-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh yes Lord, oh heran kasih-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Benar ya Tuhan, Engkau mati bagi kami di kayu salib, supaya dosa-dosa kami dibayar lunas, sehingga kami tidak usah menanggung akibat daripada dosa kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar.
dan kami mau terus mengenal Engkau, mau mengenal Engkau, mau mengenal kasih-Mu dan tinggal di dalam kasih-Mu. Dan ajar kami Roh Kudus supaya kami terus mengasihi Engkau, karena Engkau terlalu baik bagi kami. Haleluya. Yesus, namamu indah, Kau kekasih hatiku, Kau damai jiwaku. Cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanmu. Katakan dari awal. Yesus, namamu indah, Kau kekasih hatiku, Kau damai hatiku. Oh Yesus, ku cinta padamu Tuhan, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanmu. Oh yang ku mau, yang ku mau, hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu, bukan emas, perak bahkan permata, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Kita nyanyikan lagi dari awal, katakan Yesus namamu indah. Yesus, namamu indah, Kau kekasih hatiku, Kau damai jiwaku. Oh Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduan. Oh yang ku mau, yang ku mau, hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu, bukan emas, perak bahkan permata, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidup. Katakan haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya, kekal selamanya, haleluya. Terpujilah Tuhan.
Tuhan yang telah menebus kami, yang telah membayar hutang dosa kami. Engkau yang mengasihi kami, memelihara kami, menjaga kesehatan kami, dan Engkau juga yang nanti membawa kami ke surga. Itu kenapa kami katakan Kau segalanya bagi kami, dan kami tidak akan pernah tinggalkan Engkau, selamanya mengasihi, menurutimu, dan menyembahmu. Yang ku mau, yes Lord, berkenan kepada bukan merah bahkan permai, namun kau segala yang terbaik di dalam hidup. Namun kau segalanya, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidup. Namun kau segalanya, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Di hadirat-Mu kami merasa dimiliki, merasa dikasihi, dan kami dapat damai sejahtera, dan kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu. Bahkan bukan cuma di tempat ini, mereka juga akan mencari wajah-Mu, hadirat-Mu ketika mereka di rumah. Dan ketika kami nanti bertemu dengan Engkau, betapa Tuhan bersukacitanya kami bertemu dengan Yesus muka dengan muka. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan, dan sertai pemberitaan firman singkat ini, supaya mereka terus dipertambah-tambahkan pengetahuannya tentang Engkau, supaya mereka menjadi orang Kristen yang berbeda di zaman mereka. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya, oke. Nanti dibagi di grup, baik ya. Oke. Sekarang kita mau belajar firman. Ayo, Raja duduk lagi. Kita mau dengar firman. Tadi yang kita belajar singkat saja, ya. Kita buka di 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Ini udah pernah, tapi karena ini yang berita yang penting, Raja duduk dulu, ya. Diulang-ulang. Terus ada juga yang belum tahu, mungkin ini si Ruth sama si Yosia belum begitu paham gitu ya. Yuk kita baca sama-sama hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi sebab nafiri yang dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ya, jadi ini namanya, coba semuanya bilang, Raja. Ya, coba semuanya bilang pengangkatan. Pengangkatan. Lihat ya, dengarin semuanya selama firman. Ya, makanya kenapa Tulang bilang kalian orang berbahagia, kita semua orang berbahagia, karena di sana banyak anak-anak yang tidak menikmati apa yang kita nikmati. Ya, pernah dengar kan kisah tentang Nuh dan Bahtera? Jadi kejadiannya itu, ketika Tuhan bilang sama dia persiapkan Bahtera, itu butuh waktu berpuluh-puluh tahun ya untuk mempersiapkannya. Seperti gak ada tanda-tanda gitu. Tapi ketika hujan, air bah turun, itu kan sekonyong-konyong. Orang-orang nggak tahu kan? Nah, dengarin. Kejadian yang lalu itu, ketika Nuh
mempersiapkan bahtera, terus mereka masuk ke bahtera itu beserta istri dan anak-anaknya. Ya, tiba-tiba hujan turun kan dan nggak berhenti kan, matilah semua yang hidup termasuk manusia. Nah, kejadiannya itu akan terjadi sekali lagi, tapi bukan bahtera yang seperti itu. Ini yang namanya pengangkatan. Jadi nanti, dan itu datangnya dikatakan, sesungguhnya aku menyatakan padamu suatu rahasia, yaitu yang kita tidak mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubahkan dalam sekejap mata. Coba kedipkan mata. Gak berasa beberapa detik kan? Nah, suatu saat akan terjadi lagi kurang lebih yang seperti itu, Sarah. Ya, Yesus akan datang tapi nggak di bumi, nggak menjejakkan kaki di bumi, ya, yang udah pernah dengerin lagi, tapi di awan. Nah, dia akan datang di awan bersama para malaikat-malaikatnya baru yang mati di dalam Tuhan. Jadi nggak semua orang Kristen mati di dalam Tuhan. Artinya gini, coba, mati di dalam Tuhan artinya orang Kristen yang hidup di dalam kebenaran. Nah, karena banyak orang Kristen gak hidup dalam kebenaran, itu namanya mati di luar Tuhan walaupun Kristen. Nah, mati di dalam Tuhan berarti udah bertobat, udah hidup dalam kebenaran, ya kan, udah hidup dalam ketaatan. Mereka nanti muncul dari kuburan. Nah, mereka diangkat ketemu Tuhan dulu, tapi bukan pakai tubuh yang ini. Yang tubuh kita pakai ini tuh gak berlaku. Nanti diubah tapi tetap akan dikenal. Misalnya di pos, terangkat, itu di pos, tapi dia nggak pakai tubuh yang ini. Namanya tubuh kemuliaan. Bilang tubuh kemuliaan. Yaitu karena kita akan di surga itu pakai, kita menjadi manusia rohani sama seperti Yesus. Pernah ingat gak ketika Yesus bangkit dari kubur, dia itu pakai tubuh kemuliaan. Dia nggak bisa disentuh lagi seperti dulu sebelum dia mati. Dia pakai tubuh kemuliaan. Dia naik ke surga dengan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Nah, kita juga seperti itu. Nah, nanti mereka yang mati di dalam Tuhan ketemu dengan Yesus, lalu lagi-lagi istilahnya sama. Dan kita orang Kristen yang hidup di dalam Tuhan akan naik. Nah, makanya berkali-kali Tulang bilang kemarin, termasuk si Ruth, nanti di sini kalian dikasih bimbingan belajar, apa yang Tulang punya dikasih. Itu kan untuk kehidupan sekarang. Tapi yang lebih penting dipersiapkan di sini. Kenapa Tulang berapi-api adalah ini loh, perkara sekejap mata. Dan setelah perkara sekejap mata adalah kekekalan. Kan Tulang udah bilang tempat kekekalan itu cuma ada dua, yaitu surga dan neraka. Surga dan neraka. Dan tidak semua orang Kristen, Matius 7:21 kita udah belajar kan, bukan setiap orang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa di surga. Yang melakukan kehendak Bapa di surga itu artinya hidup dalam Tuhan. Dan tadi yang orang mati dulu itu ada gilirannya. Jadi Yesus muncul bersama para malaikatnya, terus orang mati di dalam Tuhan mereka langsung menyongsong Tuhan ke langit, diikuti yang hidup. Yang orang kita yang masih hidup, kalau misalnya tiba-tiba pengangkatan datang, ya sama kayak air bah itu turun gitu ya, itu kan tiba-tiba. Nah, terus kita orang Kristen yang hidup di dalam Tuhan juga akan menyongsong mereka, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Orang Kristen tidak banyak yang tahu itu, termasuk Tulang dulu atau kalian. Tahu nggak sederhananya kenapa tidak tahu? Karena tidak baca Alkitab. Ya, tidak baca Alkitab. Nah, jadi kalau misalnya Tulang khawatir ya, mungkin kalau kemarin kita kan udah tonton tentang kesaksian neraka gitu ya, kan kalian anak-anak mungkin cerita ke orang tua kan, oh tadi kami nonton neraka gitu ya. Orang tua yang ngerti ya, yang pernah baca gitu ya, pasti bilang iya, supaya kita bagus itu tonton, supaya peringatan, supaya kita nggak buat dosa, supaya kita taat. Tapi pasti ada orang tua yang kayaknya ini mah ajaran harus mati, mana dan neraka, kan Yesus sudah mati di kayu salib, dia kan mengasihi, masa kita ke neraka. Mungkin ada yang menolak gitu ya. Nah, karena sama dia nggak baca Alkitab. Dan kebanyakan gereja termasuk hamba Tuhan tidak mengkhotbahkan tentang
dua perkara ini. Padahal Paulus sudah tulis, ini rahasia loh, bahwa nanti ya kita itu nggak mati semuanya. Jadi ketika Yesus datang, bumi masih dipenuhi orang kan, masih dipenuhi manusia kan. Nah, ya tentu ketika Tuhan Yesus datang pasti masih ada orang yang hidup. Dan menurut para nabi, kita adalah orang yang berada di akhir zaman. Jadi adalah kita orang yang paling mungkin menyaksikan Yesus datang dalam pengangkatan. Ini kayak sesuatu yang baru buat mereka yang nggak baca kitab. Tapi kalau kita baca kitab, apalagi berulang-ulang, akan ada pengangkatan itu sekejap mata. Nah, makanya seperti tadi Tulang bilang, Sarah, Tuhan akan membangkitkan mereka yang mati di dalam Tuhan. Nah, ada rasanya di Maleakhi dikatakan nanti ada orang ketika penghakiman, orang Kristen yang hidup dalam dosa bangkit untuk apa? Dihakimi terus dilempar ke neraka. Nah, makanya kenapa Tulang bilang di sini kita dikasih kalian apa yang Tulang tahu tentang pelajaran Raja, tapi nggak boleh ketinggalan yang namanya kerohanian. Kebanyakan orang Kristen nggak menganggap kerohanian itu yang penting, padahal itulah yang paling penting karena mengandung hidup yang kekal. Ya, jadi itu yang ditetapkan di sini, Ron. Kita mau hidup benar, karena kita nggak tahu. Mungkin kita lagi tidur, mungkin kita lagi mandi, mungkin kita lagi masak, mungkin kita lagi ke sekolah, langsung bunyi trompet dari surga, bunyi sangkakala terakhir, pastilah kedengaran semuanya, seluruh bumi loh. Yang mati di dalam Tuhan, mereka akan menyongsong ke awan-awan. Dan kita yang hidup di dalam Tuhan, tadi kan udah Tulang bilang, para nabi bilang, dan Tulang rasa itu, kita adalah orang di zaman yang paling mungkin menyaksikan pengangkatan itu terjadi. Makanya itu kerinduan hati Tulang, supaya lebih banyak orang yang hidup dalam kebenaran. Kemarin udah bagi visi ke Ruth. Itu tujuannya, supaya karena apa? Kalau orang sudah tertinggal, tidak ikut pengangkatan, orang Kristen hidup dalam dosa, namanya di kitab Wahyu, Raja, mereka akan masuk dalam masa kesengsaraan dan masa antikris. Mereka akan dipaksa kayak divaksin itu kurang lebih, kalau nggak divaksin nggak boleh kemana-mana ya, kurang lebih nanti aturannya gitu. Yang tidak menerima tanda binatang di tangan kanan dan di dahinya ditembak. Kalau terima, wajib masuk neraka. Itu dari kitab Wahyu. Makanya nanti harus baca ya, sungguh-sungguh ya. Nah, makanya mengerikan kalau kita tertinggal. Nah, itu kenapa Tulang bersungguh-sungguh mengajarin kalian dan taruh visi buat kalian. Ya, sekarang dengan waktu udah 6 bulan ini, walaupun nggak semua tangkap, sudah Tulang mau kasih visi, udah beberapa kali yang tangkap. Itu kenapa Tulang mau lebih banyak lagi orang Kristen, bahkan di luar Kristen, yang menyambut kedatangan Tuhan. Mereka diselamatkan. Karena orang Kristen, kita tahu sendiri lah, yang kalian bisa ketemu dari tempat terdekat mungkin, masih banyak yang hidup dalam dosa kan? Ngomong kotor, ngomong binatang, ngomong kasar, tidak jujur, gak baca kitab rutin, gak menyembah Tuhan. Itu bahaya loh buat keselamatan. Siapa yang pergi ke mereka? Sementara Tuhan itu mau menyelamatkan lebih banyak orang. Makanya seperti kita ayat hafalan kita Matius 27, karena itu ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, di ayat sebelumnya, pergi jadikan bangsa semua murid. Murid beda sama orang Kristen. Bedanya apa? Nah, tahu 12 murid Tuhan? Nah, 12 murid itu ngikutin Yesus kemanapun pergi. Dia melayani Tuhan, ya. Mereka adalah para rasul Tuhan, dan mereka kecuali Yudas Iskariot ya, mereka setia sama Tuhan, anti martir, kecuali Yohanes yang mati normal. Mereka sekarang ada di surga, ya. Nah, murid, kata maksudnya Yesus jadikan semua murid, itu berarti bukan cuma jadi orang Kristen yang pergi ke gereja, tapi murid yang hidup di dalam kebenaran. Supaya tahu kebenaran berarti harus baca firman. Jadi Matius 7:21 bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, hanya mereka yang melakukan firman. Dan itu tugas kita. Itu mau lempar sidik pos udah tangkap itu, berharap yang lain juga tangkap itu. Kita ajak orang ke sini bukan mau memperbanyak jumlah. Makanya tadi juga udah bilang sama si Ruth sama si
si Yosia gitu ya. Bangga tulang kalau bisa mempersiapkan anak-anak di berbagai gereja. Buat tulang juga menjadi soal mendirikan gereja terus jemaatnya tapi nggak pada taat. Lebih baik dari berbagai gereja oikumene tapi tulang didik semuanya sungguh-sungguh, nanti kalian mempengaruhi gereja kalian. Ya, itu tugasnya. Jadi kayak teman-teman kalian belum tekun baca firman, belum taat, masih ngomong kotor, mau ngomong kebun binatang, itu bahaya buat keselamatan mereka. Ya, jadi itu yang kita mau kerjakan. Kita tahu momen-momen penting. Oh, nanti ada pengangkatan loh. Nanti Tuhan tiba datang dalam sekejap mata. Terus setelah itu nanti setelah 1000 tahun kemudian Tuhan datang menjejakkan kakinya di Israel di Bukit Zaitun. Lalu kemudian masa penghakiman. Yang berdosa, yang nggak bertobat, lempar ke neraka. Pasti pada masa itu Tuhan yang tentukan ada namanya penghakiman. Tahu kan, kita lihat di video kan, setiap orang harus berdiri. Udah lihat kan gambarnya kan, Yesus berdiri di sini satu-satu, semuanya kita. Ditanya apa yang kamu lakukan di bumi, dan itulah yang kita lakukan nanti. Kamu akan dapat upah sesuai dengan perbuatanmu. Ya, kesaksian Pastor Frank, apa sumber upah kita? Kita menginjil, kita memuji Tuhan, membaca firman. Makanya jangan malas lagi, karena sumber upah kita nanti adalah aktivitas rohani kita itu. Ya, makanya kita siapkan itu. Kemarin udah ngomong lama sama si Ruth, kalau kamu nanti bekerja, punya usaha, emang umurmu bisa 200 tahun? Gak mungkin, paling cuma rata-rata 60 tahun. Itu untuk sementara. Nah, makanya firman Tuhan bilang, pikirkanlah perkara yang di atas. Itu berarti perkara yang surgawi itu, yang hidup kekal. Terus cari dahulu kerajaan Allah. Dahulu berarti mendahulukan kan? Nah, belajar perlu, bekerja perlu, tapi bukan itu yang terperlu. Yang terpenting adalah mencari Tuhan. Itu yang kita kerjakan di sini. Makanya berharap kalian sungguh-sungguh bertobat, pelaku firman, dipakai Tuhan. Tolong doanya kayak gitu, Tuhan pakai mereka, taruh visi di dalam hati mereka, minta yang sungguh-sungguh, supaya lewat kita kota ini diubahkan, dari Bagan Pete diubahkan, banyak anak muda dijangkau, dari Bagan Pete sampai ke Simpang Rimbo, sampai ke kota Jambi. Itulah selalu minta orang yang bersungguh-sungguh. Jadi kalau ada orang tiba-tiba, misalnya lah ya, kebanyakan mereka yang nanti kalau lihat di YouTube-nya Tulang kan ada wajah-wajah yang di sini tapi pernah ke sini tapi nggak ada lagi. Itu mereka tahu rata-rata permasalahannya adalah belum mau sungguh-sungguh baca firman. Karena seperti kemarin Tulang bilang kan sebetulnya masih ada beberapa orang yang pengen bergabung sama kita, tapi apa? Karena setiap hari kan Tulang masih tanya, udah baca firman belum? Udah doa belum? Nah, karena dia nggak mampu lakukan itu, ya dia nggak enak hati kan? Nah, artinya apa? Memang yang sungguh-sungguh itu nggak banyak. Jadi walaupun kalian diproses seperti ini, akan diproses nanti. Karena waktu akan memisahkan Sarah, siapa yang setia, siapa yang sungguh-sungguh. Tetapi seperti yang tadi Tuhan bilang, jadikan semua murid. Murid itu ya mau dengerin firman, sama seperti Maria duduk di kaki Yesus dengerin firman. 12 murid itu kemanapun Tuhan Yesus pergi, ikutkan mereka melayani sama Yesus kan? Iya. Kualitas seperti itu yang nanti menurut pemahaman Tulang nanti akan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, makanya kalau baca firman, oh ternyata ada pengangkatan loh, ada masa kesengsaraan loh nanti, ada antikris loh. Mengerikan kalau kita nggak hidup takut sama Tuhan. Ya, jadi kemarin juga nonton kesaksian neraka itu bukan nakut-nakutin, tapi supaya kita menjadi peringatan buat kita, supaya kita takut Tuhan, supaya kita berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Gitu ya. Jadi nanti juga di akhir saya akan doakan supaya Tuhan buka hati kalian, supaya kalian tangkap visi ini. Kita mau selamatkan. Tentu bukan kekuatan kita ya. Tuhan mau pakai kita untuk menjangkau lebih banyak orang. Walaupun mereka banyak kita ajak di sini, tapi hanya sebagian kecil yang tinggal. Emang Tuhan udah bilang kok, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Berapa kali di Alkitab tertulis katakan, karena sedikit orang mendapatinya. Terus ketika ada bertanya, Tuhan sedikit saja kan yang diselamatkan? Kata Yesus dengan tidak menjawab secara langsung, tapi dia bilang berjuang. Jadi kalau untuk masuk surga itu perlu perjuangan. Berjuang untuk apa? Perlu untuk kedisiplinan untuk baca kita.
perlu bayar harga untuk tetap memiliki jam-jam doa. Walaupun capek, tetap berdoa. Walaupun malas, dilawan, tetap berdoa. Taat pun seperti itu. Gak mudah mengampuni orang, gak mudah untuk menjaga emosi dan semuanya. Tapi itulah jalan menuju pada kehidupan. Jadi kalau kalian lihat di sini, dari semua yang pernah masuk ke sini, yang tinggal lebih sedikit, coba bilang normal. Normal, karena kita bilang kayak gitu. Lebih banyak yang mau sendiri. Ngapain juga baca Alkitab? Ya ngapain juga berdoa, malas, lebih baik main game, lebih baik nonton. Nah, itu cara-cara menuju jalan kebinasaan. Ya, oke. Jadi itu kalian dibentuk sini. Makanya nanti di akhir ini tulang mau sungguh-sungguh berdoa. Sebenarnya setiap hari juga doakan, Tuhan berikan mereka hati supaya mereka tangkap visi ini. Melalui mereka banyak anak muda yang dibawa ke sini. Entah siapa nanti yang sungguh-sungguh supaya lebih banyak orang diselamatkan. Misalnya kayak kalian, kan karena ketemu tulang, akhirnya kan kalian mau bersedia diajak, akhirnya kan kalian menjadi semakin hari, semakin minggu kan kualitas kerohanian kalian semakin bagus, semakin sungguh-sungguh kan. Nah jadi kalau kita mau melihat orang ditambah sama kita, diajak sama tulang, berarti harus ada yang bawa kan. Nah itu yang tulang mau rindu kalian tangkap visi itu. Kalian ajak teman, bukan untuk memperbanyak tempat ini, tapi apa? Karena Tuhan mau lebih banyak orang diselamatkan. Tuhan rindu lebih banyak orang diselamatkan. Walaupun pilihan itu nanti mereka mau apa enggak, itu pilihan mereka. Yang penting kita lakukan bagian kita. Ya, itu kita mau hidup, persiapkan di sini kekekalan, apalagi ada pengangkatan nanti, ya. Sebab Tuhan hanya menyelamatkan orang benar. Mereka yang mati di dalam Tuhan. Oh, misalnya tiba-tiba ada orang Kristen, kerjanya berzina gitu ya, mabuk dari klub malam gitu, terus kecelakaan, tiba-tiba mati, nggak sempat bertobat. Kamu kira dia masuk surga? Padahal dia Kristen. Belum tentu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi Tuhan bilang hanya mereka yang hidup dalam kebenaran, melakukan kehendaknya. Gitu, ya. Jadi kita mau tanamkan itu di hati, ya. Kamu jangan diproses semuanya nanti. Siapa yang setia, siapa yang sungguh-sungguh. Kalau tiba-tiba ini nggak datang lagi, yang salah satu yang buat tulang prihatin adalah ketika mereka misalnya tidak kesini gara-gara orang tuanya larang gitu ya, misalnya langsung antipati, sama Pentakosta atau Harismati gitu ya. Tapi tulang punya pengharapan loh. Ini kalian kan masih anak kecil, tunduk sama orang tua. Tapi suatu saat kiranya kita semua panjang umur, kamu kan akan dewasa dong. Kamu akan dewasa dong, kamu akan misalnya berkeluarga, kamu kan bisa memilih. Kamu akhirnya lewat suatu saat Roh Kudus bisa bekerja, dia akan pilih kekristenan seperti ini yang benar, bukan kekristenan zaman lama yang kamu lihat mungkin papa mamamu Kristen ke gereja tapi ngomong kotor, ngomong kebun binatang, merokok, mabuk, bohong. Bukan itu, tapi yang ini. Jadi sekarang kalian yang ada di sini yang setia, memang beberapa orang berhalangan gitu ya, tapi tulang juga nggak putus harapan buat mereka. Karena mungkin sekarang kan mereka di bawah pengasuhan orang tua kan, dengan kata orang tua kan. Tapi suatu saat kalau mereka dewasa, mungkin mereka dijamah oleh Tuhan. Dia bilang bahwa kekristenan yang kamu dengar di tempat les itulah yang benar. Hanya mungkin pada saat itu dia sungguh-sungguh. Tapi kalian lebih beruntung karena dari awal kalian respon. Gitu ya. Ini kekristenan itu bukan main-main loh. Karena menyangkut hidup dan mati. Oke? Ya, oke. Sekarang kita berdoa. Firman-firman yang tulang bagikan ini kamu akan lebih mengerti kalau apa? Kalau kamu baca firman, karena semuanya dari sini ya. Udah baca firman kan si Ruth ya, dikasih ya. Ya, nanti di bawah ya, karena si baru hari ini Wati aja yang diperiksa, yang lain harus diperiksa supaya disiplin baca firman. Jadi di sini ditetapkan standarnya baca firman ya. Doa 3 kali sehari, doa makan, sebelum tidur, sesudah bangun. Ya, bangun tidur ya, terus baca firman. Nah, lagu-lagu udah biasa belum kalau saat teduh menyembah terus udah biasa ya. Nah, ajarnya si Yosia ya, nanti teman-temanmu diajak. Makanya kemarin teman bilang kalau nanti tambah SMP terus semua pada banyak ya, mungkin ada 1 minggu SMP sendiri ya, SMP sendiri. Karena gimana pun misalnya kayak apa yang tulang ngomongin kan Raja belum nyambung gitu kan. Jadi ada kalanya untuk SMP ada sharing tulang yang lebih serius gitu ya. Oke, let's pray.
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk hadirat-Mu. Oh Karamasyana, aku berdoa buat mereka ya Tuhan. Aku percaya bahwa Engkau sudah memberikan kuasa. Aku berkati mereka, aku angkat tangan buat mereka. Aku berdoa supaya penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu. Aku mau perkatakan firman-Mu. Aku berdoa untuk roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau turun atas mereka. Berikan mereka kerinduan untuk mengalami kepada Roh Kudus. Oh Karabahashanda bahara bara 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 shigiriya bara 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 bara. Curahkan Roh Kudus-Mu dalam hati mereka. Penuhi hati mereka dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan aku berdoa supaya hati mereka Tuhan siap untuk menangkap visi ini. Tuhan pakai mereka, perlengkapi mereka. Aku berdoa supaya mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Utus mereka untuk kami bisa memenangkan lebih banyak anak muda di Bagan Pete ya Tuhan, dari Simpang Limbo sampai ke Kota Jambi. Karena Engkau merindukan banyak orang masuk surga. Pakai mereka, jamah sentuh hati mereka dan pertemukan mereka dengan orang yang sungguh-sungguh. Dan biar firman ini tertanam di hati mereka. Kami mau berkomitmen setiap hari harus hidup di dalam kebenaran, karena Engkau hanya menyelamatkan orang benar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk mereka. Aku mengucap syukur buat mereka. Dan aku perkatakan firman-Mu, Engkau yang berperan untuk memberikan pertumbuhan. Biarlah firman itu bertumbuh di dalam hati mereka, mengubahkan hati mereka, memperlengkapi mereka. Tuhan akan pakai mereka luar biasa. Sebab Engkau Allah yang suka memakai orang biasa menjadi luar biasa oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya.